Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat di Sungai Dama, Samarinda menghanguskan 10 rumah warga. Aksi pencopotan spanduk calon wali kota Balikpapan menuai protes dari tim pendukung. Hari Habitat dan Hari Kota Sedunia di Kalimantan Timur ditandai dengan penanaman berbagai jenis pepohonan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Penanaman berbagai jenis bibit pepohonan ini dilakukan di ratusan mahasiswa asal Balikpapan dan Samarinda. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2024. Badan Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim menyatakan, kegiatan ini bagian dari konsep kota hutan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara. Konsepnya adalah kawasan hutan di IKN luasnya mencapai 76% dari total wilayahnya. Kita ketahui Nusantara dibangun 75% ini harus green, yang terbangun hanya 25%. Jadi dengan semangat ini kita juga membuat beberapa rekayasa, analisa-analisa baik itu dari sisi teknis, arsitektural, atau mengadopsi beberapa budaya-budaya nasional kita untuk diterapkan di dalam proses pembangunan di Kota Nusantara. Bagi mahasiswa, kegiatan ini sangat bagus. Selain bisa memberikan sumbangan untuk kelestarian alam, mereka juga bisa melihat dari dekat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sangat bagus. Bentuknya juga jarang unik gitu. Yang biasanya cuma ngeliat di Pinterest, jadinya langsung jadinya keren. Jadi dapat inspirasi baru juga. Pada kegiatannya kali ini, para mahasiswa ini berkesempatan menanam 400 bibit pohon. Setelahnya, mereka pun diberikan pemahaman terkait strategi menjaga kestabilan iklim Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Akan beberapa rangkaian agenda habitat. Sumpah dan janji struktur pimpinan DPRD Kaltim ini digelar Kamis siang melalui rapat paripurna keempat. Terpilih menjadi ketuanya adalah Hasanuddin Mas'ud, sedangkan wakilnya yakni Ekti Immanuel sebagai wakil ketua 1, Ananda Amira Muiz menjadi wakil ketua 2, dan Eviliana menjadi wakil ketua 3. Usai pengukuhan, Hasanuddin Mas'ud menyatakan tugas dan tanggung jawab DPRD semakin berat, sedangkan tugas normatifnya yakni legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Langkah utama yang akan dibahas oleh DPRD yakni pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Akan berusaha untuk semua keputusan-keputusan maupun kebijakan yang kami ambil ini mencerminkan daripada aspirasi masyarakat dan mendukung sepenuhnya program pembangunan provinsi. Provinsi yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini menurut saya ada 3 pokok sesuai dengan Badan PBB, United Nation Development Program, bahwa indikasi kemajuan satu daerah itu ada 3, yaitu Indeks Human Development. Apa itu? Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau ekonomi. Beban bagi DPRD Kaltim semakin bertambah seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara.
DPRD Kaltim harus bisa berkolaborasi dengan DPR RI agar pembangunan dan pemindahan di ibu kota negara berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Persiapan matang telah dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan terkait pelaksanaan Grand Final Duta Wisata tingkat Provinsi 2024 yang akan digelar di Samarinda. Terdapat 6 duta yang akan dikirim untuk mewakili Balikpapan di ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Balikpapan menyatakan setiap duta memiliki keunggulan. Pengetahuan mereka semakin bertambah setelah diberi pembinaan tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak hanya teori, pengetahuan para duta telah dilengkapi dengan sejumlah program kerja. Di dalam pembinaan kami selama sudah ditetapkan sebagai duta wisata maupun dari pariwisata, mereka memiliki komitmen yang sangat kuat dan mereka menggali wawasan insight-nya baik pengetahuan pariwisata maupun ekonomi kreatif yang di luar dugaan kami. Mereka mampu mengimplementasikan baik dalam bentuk satu seni pertunjukan ataupun dalam program inovasinya. Jadi mereka semua berbekal daripada pengalaman serta selama dia bertugas itu dia tuangkan dalam program inovasinya. Duta Wisata Balikpapan menyatakan persiapan menghadapi Grand Final 2024 ini dilakukan selama 2 bulan. Pengetahuan mereka tentang wisata dan ekonomi kreatif semakin mendalam setelah mendapat masukan dari tim Dinas Pariwisata. Sudah mempersiapkan kurang lebih 2 bulan bersama dengan program kerja kita masing-masing, dan kebetulan saya program kerjanya bernama WITU, yang dimana mengangkat digitalisasi yang bernama WITU, Workers Education of Tourism for Our Borneo, itu untuk kelompok sadar wisata di Kota Balikpapan, dan nantinya akan saya presentasikan di Samarinda. Bukan hanya itu, saya juga mempersiapkan banyak sekali, yaitu catwalk dan juga speech atau Q&A. Dengan persiapan yang demikian matang itu, para duta wisata ini berharap bisa membawa pulang berbagai predikat yang disiapkan oleh panitia tingkat provinsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Latihan mengelas ini menjadi salah satu program yang dikerjakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Tarakan. Selain pengelasan, dinas ini pun menggelar pelatihan lain seperti perbaikan AC, menjahit, komputer, tata boga, dan lain-lain. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan menyatakan, tujuan pelatihan ini yakni untuk menekan angka pengangguran. Untuk saat ini, jumlah lulusan dari pelatihan tersebut sebanyak 272 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian diantaranya sudah bekerja di perusahaan dan sebagian lain mengembangkan usaha secara mandiri. Yang pertama itu karena pelatihannya berbasis kompetensi, itu ada yang memang untuk memenuhi kebutuhan industri, dunia kerja, dunia industri, perusahaan-perusahaan yang kita Tarakan. Ada juga yang memang untuk kita latih bisa mandiri, bisa jadi wirausahawan yang baru. Contohnya barangkali seperti pelatihan pembuatan roti kue, itu bisa menjadi membuka inilah usaha kue, kemudian barista. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ini masih akan dilakukan di masa mendatang.
Tidak cuma itu, dinas ini pun akan mengembangkan materi pelatihan agar angka pengangguran di Tarakan tidak lagi ditemukan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.